Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdini qalbi bi jahin nabi wal ali wa ashabi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna ya Allah bit taqwa wa jammilna ya Allah bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sha'imin was-sha'imat wal hafizina furujahum wadh-dhakirat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa kita awali majelis mulia ini, majelis yang berbahagia ini, di pagi yang istimewa ini, mengucapkan ribuan puja puji syukur serta sanjung setinggi-tingginya kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa mencurahkan, memberikan kepada kita anugerahnya, nikmatnya, sehingga kembali pada pagi yang mulia ini kita diantarkan untuk bisa datang berkumpul bersama-sama, duduk bertatap muka, beradu pandang di tempat yang istimewa ini. Harapannya, keinginannya, tujuannya sama. Keinginan tujuannya adalah mengharap rahmat, berkah, karunia dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap mudah-mudahan duduk sesaat kita di tempat yang penuh berkah ini memang nyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua keinginan kita, yaitu keinginan kita adalah mengharap ampunan, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak saja buat kita tapi juga buat orang-orang yang kita cintai, buat orang-orang yang berada di samping-samping kita, jiran tetangga kita, dan secara umum buat umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat pian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan apapun yang pian ingin lakukan. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita, Allah jadikan anak cucu keturunan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh-salehah, yang taat kepada Allah, taat kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita mengharap Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu berkeinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai sekarang. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan penuh dengan keistiqomahan, keikhlasan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan di akhir hayat wafat husnul khatimah, wafat husnul khatimah, wafat husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, nanti di akhirat Allah masukkan kita ke dalam syurga, masuknya bighairi hisab, masuknya bighairi hisab, masuknya bighairi hisab bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui dan kita maklumi bahwasanya apapun ibadahnya dan sekecil apapun ibadahnya pasti melahirkan keistimewaan dan keutamaan. Tapi dengan syaratnya ibadah itu dilakukan dengan sempurna. Ibadah itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Kalau seandainya ibadah itu tidak dilakukan dengan sempurna, maka jangan pernah mengharap keistimewaan, keutamaan daripada ibadah yang kita lakukan.
Misalkan kalau kita berbicara tentang ibadah sholat, maka ibadah sholat itu kalau kita lihat, kita perhatikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang keistimewaan-keistimewaannya. Begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, di antara keistimewaan daripada pelaksanaan sholat itu adalah inna fis sholah la syifa. Sesungguhnya di dalam pelaksanaan sholat itu ada kesembuhan buat zahir dan juga batin kita. Kita tahu sama-sama bahwasanya sholat itu kan ada zikir-zikir, ada fi'il atau perbuatan-perbuatan, di mana ada zikir-zikir, ucapan-ucapan yang wajib untuk kita ucapkan di dalam sholat. Karena kalau seandainya tidak kita ucapkan, tidak sah. Tapi juga ada tuh zikir-zikir, ucapan-ucapan di dalam sholat, kalau seandainya kita tidak ucapkan, mengurangi daripada keutamaan pelaksanaan sholat itu sendiri. Begitu juga perbuatan-perbuatan gerak-gerik, ada di dalam sholat perbuatan dan gerak-gerik. Kalau seandainya kita tinggalkan, maka niscaya kita punya sholat tidak sah. Tapi ada juga perbuatan-perbuatan yang kalau seandainya kita tinggalkan, mengurangi daripada keutamaan, keistimewaan daripada pelaksanaan sholat tersebut. Makanya kalau kita lihat definisi daripada sholat itu menurut arti bahasa apa? Ad-doa bi khair, doa dengan baik. Itu definisi sholat menurut bahasa. Tapi definisi sholat menurut istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syariatnya adalah perbuatan atau ungkapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka kalau seandainya sempurna kita mengucapkan ucapan di dalam salat atau zikir-zikir di dalam salat, maka itu tidak menutup kemungkinan menjadi penyembuh buat kita punya batin. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang kalau seandainya kita lakukan dengan sempurna, maka tidak menutup kemungkinan perbuatan-perbuatan tersebut akan menjadi penyembuh buat fisik kita. Maka kada aneh lah kalau seandainya ada orang non-Islam yang melihat gerak-gerik orang Muslim, lalu seiring dengan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik hidayah, lalu masuk Islam. Jadi ulun pernah lah membaca kitab Fawaid Al-Mukhtara li Salih Tariqil Akhirah. Di dalam kitab itu diceritakan ada seseorang non-Muslim melihat orang Muslim melaksanakan sholat. Dia merasa takjub, dia merasa heran. Kenapa? Karena orang Muslim pada saat melaksanakan sholat semuanya bergerak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cuman hanya satu saja yang belum bergerak. Apa itu? Yaitu lehernya. Lehernya belum bergerak. Tapi orang non-Muslim ini dia tunggu sampai selesai orang Muslim itu melaksanakan sholat. Tapi pada saat berakhir salatnya orang muslim itu memalingkan wajahnya ke kanan, memalingkan wajahnya ke kiri. Maka pada saat itu tidaklah orang muslim melaksanakan salat kecuali semua batang tubuhnya bergerak. Makanya dia masuk Islam. Jadi lihat bagaimana indahnya pelaksanaan salat orang muslim kalau dilakukan dengan sempurna. Cuman sayangnya kita dapati biasanya ada orang yang pada saat melaksanakan sholat, pada saat dia mengangkat tangan bertakbir, pada saat itu hanya sampai ke perut saja, Allahu Akbar. Sedangkan kita dapati ada 3 riwayat lah. Yang pertama yaitu hanya sampai ke ujung kuping, Allahu Akbar. Yang kedua hadwi mangkibeng, yaitu sejajar dengan kita punya pundak, Allahu Akbar. Nah yang ketiga pada saat bangun misalkan dari sujud,
lalu mau qiyam, mau berdiri, pada saat itu tidak mengangkat tangan untuk bertakbir. Ya, ini pendapatnya Al-Imam Malik. Jadi kalau seandainya bangun, ya bangun begitu saja, tidak angkat tangan. Nah, cuman kita tidak dapatkan riwayat tuh ngangkat tangan sampai ke perut, ke dada. Nah, selama ini biasanya kita lihat ada sebagian, apalagi pelaksanaan sholat subuh, itu biasanya anak sampai ke perut saja. Nah, ini sudah tidak sesuai dengan aturan dan contoh baginda Muhammad SAW. Kalau seandainya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka bisa dipastikan kita akan sehat. Kenapa? Karena yang mengucap akan inna fis shalah la syifa, sesungguhnya di dalam sholat itu ada penyembuh, maka insya Allah akan sembuh. Karena yang mengucapkan ini adalah baginda Muhammad SAW. Rasulullah tidak mungkin bohong, Rasulullah tidak akan mungkin berdusta. Pasti kita akan dapatkan manfaatnya. Ini kalau kita berbicara tentang konteks sholat. Kalau seandainya kita berbicara tentang konteks puasa, maka puasa juga menghadirkan manfaat-manfaat di dalam kehidupan kita. Di antaranya kita sering mendengar barangkali sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat. Jadi kalau seandainya kita puasa tapi menuruti apa yang dicontohkan oleh baginda Muhammad, pasti akan sehat. Cuman permasalahannya lah, kita pada saat puasa kita tidak mengikuti cara berpuasa baginda Muhammad. Contoh saja, kalau kita ambil puasa pada saat sahur, pada saat buka puasa, kita kan di dalam bulan puasa ini dianjurkan, diperintahkan untuk menahan daripada hawa nafsu. Cuman pada saat buka puasa kita bukan nahan nafsu, kita melampiaskan hawa nafsu kita. Pagi memang kita nahan nafsu, tidak makan, tidak minum. Jadi nafsu itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa. Karena kalau seandainya nafsu dihilangkan seperti malaikat, tidak makan, tidak minum, hanya beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu hanya bisa dikekang, dikendalikan. Nah, di dalam bulan puasa ini, puasa mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk mengekang, mengendalikan hawa nafsu itu. Pagi sudah bisa, siang sudah bisa, sore sudah bisa. Cuman sayangnya pada saat mau buka puasa kita lampiaskan hawa nafsu kita. Pada saat itu kita makan sampai sepiring, 2 piring, 3 piring, habis selesai. Nah, pada saat itu yang ada apa? Yang ada adalah hanya hawa nafsu saja. Begitu puasa kita sehari, 2 hari, 3 hari, dan hari ini sudah hari yang kalau pada salah hari ke-19 lah. Hari ke-19 daripada puasa, lalu puasa kita modelnya seperti itu. Maka harapan kita mudah-mudahan sisa daripada puasa ini yang kira-kira 11 hari lagi, mudah-mudahan kita bisa melatih diri benar-benar untuk menahan hawa nafsu kita, lalu akhirnya kita mendapat akan titel. Titelnya apa? Titelnya ini titel yang istimewa. Akhirnya kalau kita lihatlah di dalam ayat yang sering kita dengar di bulan Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini titel-titel indah nih, titel-titel istimewa. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu siapa orang yang bertakwa, siapa orang yang sukses setelah dia melaksanakan sholat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di dalam bulan Ramadan ini. Puasa di bulan puasa, sholat di bulan puasa, ini yang perlu diperhatikan. Lalu pertanyaannya, apalagi yang harus kita perhatikan di dalam bulan Ramadan? Banyak hal. Di antaranya yang harus kita perhatikan adalah kedua orang tua kita. Jangan puasa diperhatikan, sholat diperhatikan, Al-Qur'annya diperhatikan, tapi abah, mama ada diperhatikan. Pian barangkalilah pernah mendengar malaikat Jibril alaihissalam di 1 Syawal setelah bulan Ramadan datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun kepingin berdoa, mau kapian ma'amin akan doa ulun?
Lalu kata Rasulullah, nggih ulun akan maamin akan doa pian. Maka pada saat itu mulailah malaikat Jibril meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya malaikat Jibril? Yang pertama, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, seorang anak yang menyakiti hati dan perasaan abah dan mamanya. Nah, kira-kira kalau kita perhatikanlah, di setiap rumah itu biasanya banyak anak-anak yang menyakiti hati dan juga perasaannya. Sering ulun katakan, kalau seandainya kita ingin cari itu di setiap rumah orang yang mabuk, orang yang minum khamar, kayaknya agak susah. Ada paling cuma 1-2 saja. Kalau seandainya kita ingin cari di rumah itu orang yang maaf berjudi, ada cuman jarang barangkali. Kalau seandainya kita ingin mencari di setiap rumah orang yang membunuh, barangkali ada cuman barangkali jarang. Cuman kalau seandainya kita ingin mencari di setiap rumah itu orang yang durhaka kepada abah mamanya, barangkali di setiap rumah itu ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena orang yang durhaka kepada abah dan mamanya itu cukup kalau seandainya biasa tersenyum, wajahnya manis di depan kedua orang tuanya, lalu seketika wajahnya masem, itu sudah termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Kita sering mendengar, wala taqullahuma uffin, jangan engkau katakan kepada abah mama itu yaitu kalimat Jadi kalau seandainya kita mengucapkan kalimat maka itu sudah termasuk maaf orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, berapa kali, apalagi khususnya di bulan Ramadan ini, pada saat abah mama kita memerintahkan kita kepada sesuatu, lalu kita bilang ini aja, itu aja, kena aja dan lain sebagainya. Dan ini sudah termasuk maaf durhaka kepada kedua orang tua. Nah, di bulan-bulan puasa ini kita perhatikan abah mama kita jangan sampai maaf pada saat berbuka puasa, pada saat sahur, kita makan enak, kita makan nyaman, bermacam-macam, berwarna-warni, tapi abah mama kita wallahu alam entah makan sahur apa, entah makan berbuka apa, kita kada tahu. Jangan sampai di dalam bulan Ramadan ini kena pada saat mau Idul Fitri kita membelikan baju buat anak kita, buat istri kita belikan gelang, kita membelikan bermacam-macam, lalu abah mama kita kada dibelikan, kada diperhatikan. Jangan sampai. Apalagi kalau seandainya misalkan abah mama kada berduit, lalu datang ke kita minjam duit. Nah, ulun minjam duit pang adalah pian duit. Lalu kita katakan, bah, sebentarlah ulun beizin berdahulu dengan istri ulun. Kalau istri ulun meminjam makan, ulun pinjam makan. Kalau seandainya kada dipinjam makan, maaf ulun kada meminjam makan. Kalau seandainya kalimat ini keluar dari mulut kita, berarti kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena kita menyakiti hati dan juga perasaannya. Apapun yang mereka lakukan buat kita, tidak akan pernah kita bisa bayar dengan apapun itu. Dengan apapun itu. Walaupun kita membeli akan buat abah mama kita misalkan gelang emas, jam emas, tidak mungkin bisa terbayar. Nah, maka ini yang harus kita perhatikan. Itu doa pertama daripada malaikat Jibril di awal bulan Syawal setelah Ramadan. Lalu yang kedua, apa doanya? Kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima ibadah dan puasanya siapa? Yaitu seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Jadi sebanyak apapun maaf, seorang suami beramal beribadah di dalam bulan puasa, bangun malam hari, baca Al-Quran, berzikir ribuan kali, bersedekah puluhan juta, tapi kalau seandainya dia menyakiti hati dan perasaan suaminya, tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, lalu pertanyaannya, siapa sih yang menyuruh kita untuk memuliakan, menghormati, mengistimewakan suami? Siapa yang menyuruh? Bukan suami yang menyuruh, tapi yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menyuruh kita untuk memuliakan, menghormati, mengistimewakan kita punya suami. Maka jangan sampai di dalam bulan Ramadan ini kita kadang membantu suami kita untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau seandainya misalkan di dalam bulan puasa ini suami menerima gaji, lalu pada saat itu gajinya dia berikan berdahulu kepada abah dan mamanya, istri jangan iri. Kenapa? Ya karena abahnya, mamanya adalah orang yang pertama harus dimuliakan, dihormati setelah Allah, Rasulullah, dan juga abah mamanya. Berbeda dengan perempuan lah. Suami itu dengan istri berbeda. Kalau seandainya suami lah sebelum menjadi suami dia masih bujangan, maka yang pertama harus dimuliakan itu adalah Allah. Kedua adalah Rasulullah. Yang ketiga siapa? Abah dan mamanya. Itu kalau seandainya belum nikah. Tapi kalau seandainya sudah nikah, maka urutannya adalah Allah, Rasulullah, dan juga kedua orang tuanya masih tetap. Ya kan? Belum nikah, sudah nikah, posisinya sama Allah, Rasulullah, sama kedua orang tua. Tapi berbeda dengan maaf seorang istri. Kalau seandainya dia belum nikah, maka yang harus dimuliakan, dihormati Allah, Rasulullah, lalu yang ketiga abah mamanya. Kalau seandainya belum nikah. Tapi kalau seandainya seorang perempuan sudah nikah, maka yang harus dimuliakan Allah, Rasulullah, dan juga siapa Pak kira-kira yang ketiga? Abah mama atau suami kah? Suami harus dimuliakan. Yang ketiga posisinya adalah suami, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya beralih kepada siapa? Kepada suami. Kalau ada apa-apa yang ditanyakan siapa? Yaitu suaminya. Nanti setelah itu di posisi yang sekian baru abah dan mamanya. Makanya dibantu. Ya kan sebenarnya kalau seandainya seseorang berbuat baik kepada abah dan mamanya, pada hakikatnya dia sudah berbuat baik kepada abah dan mamanya istri ini. Ya kenapa? Ya karena abah dan mama daripada suami pada hakikatnya abah mamanya istri. Abah mamanya istri. Walaupun kalau bahasa kita mintuha. Tapi sebenarnya di dalam agama itu kalau seandainya sudah terpisah pirak, maka tetap mintuha kita adalah mahram, namanya mahram mu'abbad. Pernah yang mendengar mahram mu'abbad? Mu'abbad itu abadan abidin, selama-lamanya mahram. Walaupun kita sudah firak, sudah selesai sudah pernikahan itu, kalau seandainya kita berwudu lalu kita bersalaman tidak batal. Karena apa? Mahram mu'abbad, selama-lamanya. Jadi tidak ada bekas mintuha, itu kan ada. Yang ada itu bekas suami, ya ada. Bekas istri ada. Bekas mintuha kan ada. Berarti kita harus muliakan dia selama-lamanya sampai akhir hayatnya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, abuka salas, ayahmu itu ada di tiga. Yang pertama abuka ladzi waladak, ayahmu yang menyebabkan engkau lahir ke dunia ini. Siapa? Ya abah kita, mama kita. Yang kedua siapa? Abuka ladzi zawwatta bintah, seorang ayah yang mana dia menikahkan anaknya dengan kamu. Siapa dia? Bintuha, abah kita. Yang ketiga siapa? Abukal ladzi yu'allimuka, ayahmu yang mengajarkanmu tentang agama, tentang bagaimana cara untuk mengenal Allah, mengenal baginda Muhammad SAW. Jadi abah kita ada di tiga, maka muliakanlah tiga-tiga ini di dalam kehidupan kita, maka kita akan raih kesenangan dunia dan akhirat, kita akan senang. Lalu ini yang kedua,
Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah malaikat Jibril yang ketiga berdoa, ya Allah, jangan Kau terima amal ibadahnya, puasanya seseorang yang tidak memberikan maaf kepada orang lain. Karena tentu memberikan maaf lebih susah, lebih berat daripada meminta. Nah, kira-kira lebih berat mana, Pak? Meminta atau memberikan maaf? Memberikan maaf. Karena apa? Karena dia dizalimi, karena dia tersakiti, sehingga dia yang paling susah. Nah, kita tahu sama-sama amalan yang paling susah itu biasanya pahalanya juga ganal. Apa kata Rasulullah kepada Siti Aisyah? Ajruki ala qadri nasabiki. Ajruki ala qadri nasabiki. Pahala yang engkau dapatkan oleh Siti Khadijah menurut bagaimana kesusahan di dalam melakukan amalan tersebut. Nah, untuk memberi akan maaf susah. Makanya lebih besar pahalanya. Tapi kalau seandainya orang minta maaf tidak diampunkan, maka dapat doanya malaikat Jibril. Nah, kira-kira malaikat Jibril yang berdoa Rasulullah mengamin akan, kira-kira ditolak ada doanya. Ulun yakin rasanya mustahil ditolak, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dipastikan tiga orang tersebut tidak diterima pahala ibadahnya dan puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita perhatikan yang tiga tersebut. Lalu apalagi yang harus kita perhatikan di dalam bulan puasa nih? Yang harus kita perhatikan di antaranya adalah yang membatalkan puasa dan juga yang membatalkan pahala puasa. Ulun kira pian sudah tahu seberataan apa yang membatalkan puasa, kemarin sudah kita informasikan. Lalu yang kedua, yang membatalkan pahala puasa. Di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fi Masail Al-Mufidah ada 6 yang membatalkan pahala puasa. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW kita dapati ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Apa kata Rasulullah SAW? Khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 hal yang membatalkan puasa orang yang puasa, membatalkan pahala puasa orang yang berpuasa. 5. Apa itu? Al-kadzib, bohong, ghibah, namimah, an-nadhru bisyahwah, melihat dengan syahwat, wal yaminul kadzibah, bersumpah yang dusta. Ini 5. Nah, ulun dapatkan di dalam kitab Taqrirat ada 6. Yang pertama ghibah, yang kedua namimah, yang ketiga kadzib, bohong, dusta. Yang keempat an-nadhru lima yahrum au lima yahillu bisyahwah. Yang keempat yang menghilangkan pahala puasa adalah melihat sesuatu yang haram atau melihat sesuatu yang halal tapi bersyahwat. Berarti apa? Berarti termasuk maaf istri. Kalau kita lihat di dalam bulan puasa, di siang bulan Ramadan, kita melihat dengan bersyahwat, nah habis pahala puasa. Maka yang perlu dihati-hatikan adalah orang yang nikahnya parak-parak bulan puasa. Bukan karena boleh saja. Kalau bapak ibadah, iya ibadah. Nah cuman awak kadang menahan hawa nafsu pada saat siang bulan Ramadan. Rasanya susah bang menahan. Karena apa? Karena ulun nikahnya itu di bulan Syaban 20 Syaban ulun nikah. Jadi 10 hari lagi mau bulan puasa. Rasa susah menahan. Kenapa? Ya karena pengantin baru. Jadi susah menahan. Ya. Cuman mau tidak mau harus kita tahan. Kenapa? Karena kalau seandainya kada kita tahan, lalu hanya dapat lapar dan dahaga saja. Sebulan man penuh dari awal puasa sampai akhir puasa ada berpahala, lapar haus saja, dan kita kadang ingin ibadah kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Makanya harus ditahan. Kalau bisa dipisahkan dulu, ya kan? Istri kemana, suami kemana misalkan. Kalau pas siang
Kalau pas malam mah boleh. Pas berbuka itu berbuka. Nah, kalau berbuka puasa berbukanya dengan maaf dengan istri. Kenapa Pak? Ya kah? Itu yang keempat. Ya, jadi kalau seandainya melihat istri di luar bulan puasa bersyahwat, kan Bapak di dalam bulan puasa di siang Ramadan, nah ini yang bahaya. Yang keempat lah. Yang kelima, al-yaminul kadzibah, yaitu bersumpah yang dusta. Yang keenam, qauluz zur wal fuhsyu wal amal bihi. Ucapan yang kotor, ucapan yang kada baik dan juga amalan yang kada baik. 6. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan yang membatalkan pahala puasa ini, yang paling banyaknya itu lahir dari kita punya lidah. Coba lihat. Yang pertama, ribah. Datangnya dari mana ribah? Lidah. Lalu yang kedua, namimah. Datangnya dari mana? Dari lidah juga. Yang ketiga, kadzib, bohong, dusta. Datangnya dari mana? Dari lidah juga. Lalu yang kelima, yaminul kadzibah, bersumpah yang dusta. Datangnya lahirnya dari mana? Dari lidah. Jadi yang harus kita perhatikan di dalam bulan Ramadan ini adalah kita punya lidah. Jangan asal-asal maaf mengeluarkan sesuatu yang menjadi akibat dari batalnya pahala puasa kita. Cuman begini, yang ulun ingin garis bawahi, terakhir barangkali lah, yang ulun ingin garis bawahi, kalau seandainya seseorang batal puasanya, maka yang pertama ada yang wajib untuk menahan, wajib menahan, imsak, seperti puasa tuh Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah untuk imsak. Sunnah untuk menahan. Jadi ada wajib menahan, ya seperti orang puasa. Atau yang kedua, sunnah untuk menahan. 2. Nah, ulun bacakan. Yang wajib untuk ditahan siapa? Yang pertama adalah orang yang sengaja berbuka puasa di siang Ramadan tanpa uzur syar'i. Maka wajib atasnya imsak pada sisa hari itu sebagai hukuman atas perbuatan yang dia lakukan. Misalkanlah jam 9 siang makan sudah, minum, maka ini wajib bagi dia untuk imsak, menahan, untuk tidak makan, untuk tidak minum, seperti orang puasa sampai tenggelam matahari. Kan bolehlah makan, karena jam 10 makan pulang, jam 11 makan pulang. Maka setiap makanan yang dia makan, maka hukumnya dosa. Jangan kira lah orang yang kada berpuasa, yang tanpa uzur makan itu kada berdosa. Berdosa. Kenapa? Karena di siang itu diwajibkan oleh Allah untuk kada makan, tapi dia makan. Apa hukumnya? Berdosa. Ya kan? Jam 12 makannya berdosa. Jadi terus setiap dia makan di siang Ramadan dan tanpa uzur dia tidak berpuasa, itu hukumnya berdosa. Kecuali kalau seandainya ada uzur, kada apa-apa. Safar, bepergian, atau karena sakit, ini kada apa-apa. Memang ada kelonggaran dari agama Islam. Itu yang pertama, yang wajib insaf. Yang kedua, yang wajib untuk insaf siapa? Orang yang lupa berniat pada malam hari. Lupanya berniat. Makanya di kita imbah tarawih membaca niat puasa. Walaupun kalau seandainya ada yang bertanya lah, kapan sih waktu kita diperbolehkan untuk berniat? Bolehnya itu kapan? Yaitu pada saat masuk, pada saat tenggelam matahari. Maka pada saat itu sudah diperbolehkan bagi kita untuk berniat sampai sebelum fajar. Jadi waktunya agak luas, ya kan? Cuman di kita biasanya niatnya imbah tarawih, ya kan? Berbeda dengan sahur. Kalau sahur itu kapan waktunya masuk? Masuk sudah waktu sahur kapan? Apakah imbah tarawih? Apakah imbah isya? Apakah pada saat buka puasa sudah masuk, sudah waktu sahur? Enggak.
Masuk waktu sahur yaitu pada saat mim muntasifil lail, di pertengahan malam jam 12 itu sudah masuk sahur. Jadi kalau seandainya lah kita membangun akan anak kita, kata Sidin, "Bah, ulun sudah sahur sudah." Apabila sahurnya imbah tarawih tadi. Nah, termasuk sahur kah kada? Kada termasuk sahur. Ya kah? Tapi kalau seandainya istri bilang, "Sudah, ulun sudah bersahur tadi jam 1." Berarti sudah sahur sudah. Ya kah? Sudah sahur. Tapi kalau sebelum itu belum sahur. Nah, ini perbedaannya. Lalu yang ketiga, orang yang bersahur mengira masih belum terbit fajar, padahal sudah terbit fajar. Ya, karena ada kaum yang menginformasikan, ya, ada Al-Quran yang dibacakan, pas dari itu ada tahunya, dikira belum masuk pada saat makan, ternyata sudah masuk sudah. Maka sidin wajib untuk imsak. 3. Yang keempat, yang wajib imsak adalah orang yang berbuka mengira sudah masuk waktu maghrib, padahal belum masuk. Kalau yang tadi dia mengira belum masuk, ternyata sudah masuk. Kalau ini dia mengira sudah masuk waktu maghrib, ternyata belum masuk. Maka wajib juga untuk imsak, walaupun misalkan cuma 5 menit saja. 5 menit nih baru masuk, tapi dia sudah memakan makanan, maka wajib untuk imsak. Kalau seandainya dia langsung makan, batal puasanya, harus diqadha selepas bulan puasa. Ini yang keempat. Yang kelima, orang yang pada 30 Sya'ban tidak berpuasa, lalu dinyatakan bahwa hari itu hari pertama bulan Ramadan. Nah, ini biasanya kan di kita ada yang tidak sama biasanya puasanya tuh, ada yang kada sama, tapi alhamdulillah tahun ini kalau kada salah sama bang lah, ya kah? Saudara kita Muhammadiyah dan juga kita alhamdulillah sama, ada yang biasanya kada sama, ya. Lalu yang keenam, yang wajib imsak adalah orang yang kemasukan air disebabkan terlalu berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur, ya kah? Makanya berkumur-kumur kemarin oleh informasi akan hukumnya tetap sunnah. Bulan puasa, kada bulan puasa kah, berkumur-kumur hukumnya sunnah. Cuman ada perbedaan, kalau di luar bulan puasa sunnahnya mubalaghah, bersangatan. Kalau kada bulan puasa itu sunnahnya mubalaghah, bersangatan. Maaflah, kalau di dalam bulan puasa mubalaghahnya kada sunnah. Kenapa? Dikhawatir akan tetelan air. Nah, kita dulu waktu kecil-kecil himung benar tuh. Pada saat masuk waktu sholat, lalu mau berwudu, biasanya kita berkumur-kumur, pura-pura biasanya sedikit air termasuk tuh, sengaja dimasuk akal. Nah, kalau seandainya lah termasuk pada saat kita berkumur-kumur bersangatan, maka hukumnya batal hukumnya. Kalau di dalam bulan puasa lah berkumur-kumur bersangatan lalu kada sengaja termasuk batal hukumnya. Kenapa dia mubalaghah di dalam berwudu pada siang bulan Ramadan? Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan akan masuk air. Nah, lalu ini yang 6 wajib imsak. Nah, yang terakhir yang sunnah imsak. Yang sunnah boleh iya makan, boleh kada. Apa itu? Yang pertama, anak kecil apabila dia baligh di siang Ramadan sedangkan dia tidak berpuasa waktu itu. Ya kah? Kenapa? Karena dia tidak akil baligh. Nah, cuman pada saat siang Ramadan pas masuk akil baligh sudah, maka sunnah baginya untuk imsak, boleh makan, boleh kada. Maka hitungan sudah baligh atau belum itu hitungan bulan Arab atau bulan Masehi. Kira-kira hitungan bulan Arab bukan Masehi. Makanya kita harus paham bahwasanya kita lahir itu bulan Arabnya apa. Nah, selama ini yang kita tahu, kita lahir bulannya bulan Masehi. Kalau bulan Arab kada tahu kita lah. Kayak ulun nih, ulun kada tahu lahirnya bulan Arab tuh bulan apa, kada tahu. Bulannya bulan Masehi saja, Oktober itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, orang gila yang sadar pada siang hari, sunnah imsak.
Ya, dia gila tapas pada saat siang Ramadan sembuhnya. Maka sunnah imsak, boleh makan boleh kada. Lalu yang ketiga, orang kafir apabila masuk Islam pada siang Ramadan. Ya kan? Siang Ramadan orang kafir masuk Islam sunnah imsak. Boleh makan boleh kada. Lalu yang keempat, musafir jika dia sudah sampai ke kotanya pada siang Ramadan, dia kada berpuasa karena ada uzur, boleh kada berpuasa bagi orang yang safar bepergian. Tapi pada saat sampai di kotanya pada siang hari masih dalam keadaan berpuasa, sunnah imsak, boleh makan boleh kada. Lalu yang terakhir nih, yang kelima, orang yang sakit jika sudah sembuh pada siang Ramadan dan juga termasuk uzur boleh kada berpuasa adalah sakit, tapi pas siang Ramadan sembuhnya, maka sunnah untuk imsak, boleh makan boleh kada. Nah, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan memberikan manfaat bagi diri ulun dan juga bagi pian yang mendengarkan. Mudah-mudahan ada faedah manfaatnya. Ada salah khilaf ulun minta ampun, ulun minta maaf. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.